Kudapan bergizi ini cocok banget sebagai menu berbuka puasa kalian. Buah adalah sumber nutrisi yang komplit untuk kebutuhan tubuh kalian setelah berpuasa seharian penuh. Biar nggak bosan dan itu-itu aja, buah bisa menjadi beragam hidangan menarik. Puding buah misalnya. Ada pineapple apple, yang ini bahan utamanya nanas. Kalau Rocky Melon Bowl tentu saja berbahan dasar melon. Biar nggak penasaran, yuk kita lihat cara membuatnya. Watermelon fruity pudding dibuat dengan menyiapkan dua bagian, yaitu isian dan semangka sebagai bahan utamanya. Caranya dengan memotong buah semangka untuk mengeluarkan sebagian isinya. Lalu siapkan beberapa buah lain, ada stroberi, anggur, dan kiwi. Potong kecil-kecil ya. Perpaduan beberapa jenis buah ini tentu saja membuatnya semakin istimewa. Selanjutnya, siapkan air panas untuk melarutkan sedikit gula pasir dan serbuk jeli. Tunggu sampai mendidih dan kedua bahan larut. Pelan-pelan mulai masukkan buah potong ke dalam mangkok semangka. Isi perlahan sampai hampir penuh. Tetap jaga bentuk dan teksturnya utuh. Jangan lupa tambahkan juga buah leci biar makin komplit. Baru deh, setelah jeli cair mendidih, angkat dan siramkan perlahan di atas buah. Yuhu, beres deh. Tinggal tunggu sampai dingin dan puding buah siap dihidangkan. Ini dia, watermelon fruity pudding. Biar nggak penasaran, yuk kita belah dan lihat isi di dalamnya. Tapi tunggu nanti setelah azan maghrib ya. Mau jadi lauk untuk sahur atau malah menu utama buka puasa? Ini dia santapan favorit hampir semua orang. Yap, si kenyal dan si bulat bakso juara memikat lidah masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kuahnya pedas. Beuh. Bukan cuma Indonesia, negara lain juga punya bakso versinya sendiri loh. Di Vietnam, bakso dikenal dengan sebutan pho bu. Korea, sebutan bakso dikenal dengan nama gogi wanjajurim. Swedia, olahan bakso disebut svenske kotbular. Waduh, pada susah-susah banget sih nyebutnya. Untung di Indonesia nama panggungnya bakso. Setiap negara punya ciri khas sajian bakso. Tapi kedai bakso ini gak mau kalah soal inovasi. Gak heran, ratusan mangkok bisa laku setiap harinya. Wow banget gak sih? Apa ya yang bikin bakso ini digemari banyak pengunjung? Oh, jadi ini Besti, selain dagingnya premium, ada tambahan topping yang bikin orang penasaran. Ternyata itu adalah onderdil sapi. Kenapa disebut onderdil sapi? Soalnya bentuknya mirip baut. Tapi sebenarnya itu adalah buntut kulit, koyor, dan tulang muda. Kita bisa pilih rasa pedas atau pedas manis. Keunikan bakso asal Indonesia punya beberapa varian isian, seperti bakso cincang, bakso urat, bakso halus, dan bakso telur. Ukurannya juga ada yang besar, ada juga yang kecil. Selain itu, jangan lupa pesan sumsumnya juga ya. Menurut penelitian, tulang sumsum kaya akan kolagen. Jadi bagus untuk kulit dan sendi kita loh. Sekarang lanjut yuk, lihat proses pembuatannya di pabrik. Cihuy! Pembuatan bakso benar-benar diperhatiin banget kualitasnya. Bahan baku sebelum diolah dan bakso yang sudah jadi harus melewati tahap pengecekan lab terlebih dahulu. Ada pengecekan kadar lemak, pengecekan kadar air, dan memastikan tidak ada kandungan boraksnya atau formalin. Ada juga lab khusus pengecekan mikrobiologi untuk memastikan keamanan dan kualitas bakso sebelum sampai ke tangan konsumen. Kalau
bahan baku sudah lolos tahap uji laboratorium. Daging sapi segar yang masih gelondongan besar harus dipotong lebih kecil supaya lebih mudah masuk ke mesin cincang. Selain itu, daging ini sudah dipisahkan dari lemaknya ya, supaya daging cincang lebih empuk saat diolah. Wow, daging gilingnya langsung tercincang halus dan secepat kilat. Widih. Daging cincang langsung dicampurkan dengan bahan lainnya. Es batu dalam pembuatan adonan bakso ini mempengaruhi elastisitas adonan. Nantinya tekstur bakso bisa lebih kenyal. Saat digiling dengan kecepatan tinggi di mesin penggiling, suhu adonan bakso jadi tinggi. Nah, es batu ini bisa menurunkan suhu adonan. Tekstur adonan jadi sesuai yang diharapkan juga, lebih encer sehingga mudah dibentuk. Setelah tercampur rata, bentuk adonan bakso. Nggak perlu pakai cara manual ya. Tenang aja, ada mesin yang siap bekerja membentuk bakso. Kan enak kalau pakai mesin kayak gini, jadi lebih cepat, bentuk rapi, dan ukuran sama rata. Mesin pencetak bakso langsung menyemplungkan bakso ke dalam bak berisikan air hangat, supaya bentuk bakso lebih padat dan sempurna. Setelah itu dipindahkan ke bak lain untuk pembentukan lapisan atau kulit luar bakso biar kelihatan lebih halus. Setelah itu bakso langsung direbus ke dalam panci rebusan besar. Setelah matang kita tiriskan baksonya, lalu diangin-anginkan supaya lebih cepat dingin dan kadar airnya berkurang. Bakso sudah dingin dan kadar air rebusannya berkurang, langsung deh kita kemas. Waduh, lihat tumpukan bakso kayak gini tuh, seru juga ya kalau ada acara festival tumpeng bakso. Menarik banget nih, ide bagus, iya kan? Iya kan? Biar keamanannya terjaga setelah dikemas, harus melewati mesin metal detektor. Produk bakso yang aman dari benda logam siap dikirim. Cus, kita kemon! Iya, Unyil coming. Aduh, udah pada manggilin Unyil aja sih nih, sobat-sobatnya Unyil. Sabar. Daging sapi memang jadi pilihan utama nih buat bikin bakso di menu kuliner berbagai negara. Tapi fakta uniknya belum diketahui loh, dari mana sih sejarahnya bakso pertama kali tercipta. Nah, mumpung lagi di peternakan sapi, Unyil ceritain deh fakta unik lainnya. Seekor sapi biasanya seberat 270 kilo teman. Itu artinya dari seekor sapi kita bisa membuat 50.000 buah bakso. Wow! Itu kalau jenis sapinya lokal seperti sapi Madura ini. Tapi kalau yang besar kayak sapi Limousin dan Simmental bisa jadi berapa banyak ya? Aduh, Unyil jadi pusing ngitung. Sapi-sapi di sini pada gemuk-gemuk soalnya dikasih pakan spesial, rerumputan dan konsentrat. Bentar deh. Ngomong-ngomong, kamu kan makannya daun sama sayuran terus ya? Kok bukannya kurus tapi malah tambah gemoy? Bikin bingung yang lagi diet aja nih. Oh iya, bagian daging terbaik untuk membuat bakso. Ternyata ada rahasianya, Besti. Unyil spill semua deh. Pertama, top side atau pangkal kaki belakang yang dagingnya lembut. Kedua, tetelan alias daging yang nempel ke tulang. Ini cocok untuk bikin bakso urat. Ketiga, sangs alias kaki atas yang kaya akan sumsum dan bisa bikin kaldu jadi makin gurih. Meski lagi puasa, jangan terus mager, Besti. Mencari alternatif kegiatan seru bisa jadi solusi buat mengisi waktu sambil menunggu waktunya berbuka. Berwisata ke kebun binatang, why not?
Kita bukan cuma dapat senang-senangnya aja, tapi sekaligus edukasi buat anak-anak. Terutama memperkenalkan berbagai macam satwa lokal dan hewan dari negara lain. Oh iya, sampai lupa, Unyil belum spill lokasi destinasi wisata satu ini. Selamat datang di Akbar Zoo Banyuwangi. Tempat rekreasi yang bikin kita eksplor banyak hal. Hah? What? Ada jeruk bisa langsung dimakan sama kulitnya juga. Hehe, kenalin nih, jeruk mungil namanya jeruk nagami. Jeruk nagami punya keunggulan tersendiri dibanding jeruk lainnya. Kulit jeruk biasanya kan pahit. Kalau jeruk nagami kulitnya manis, jadi bisa dimakan sekalian. Gak perlu repot kupas-kupas. Terus saat usianya 1-2 tahun bisa langsung dinikmati. Termasuk buah yang produktivitas tinggi, makanya gak kenal musim, bisa berbuah setiap tahun. Agrowisata ini bisa jadi pilihan anak-anak untuk mengisi waktu meski berpuasa. Selain mengenal tanaman jeruk, kita bisa belajar cara menanam bibit stroberi. Di sini tanaman stroberi agak susah tumbuhnya karena iklimnya kurang dingin. Makanya kunci suksesnya di pengairan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Supaya ketika tumbuh bentuk stroberi bagus, berukuran sedang dan rasanya manis. Setelah panen dan belajar tanam bibit stroberinya bisa langsung dibawa pulang deh. Jadi, kita bisa lanjut merawat tanamannya sampai berbuah. Yuhuu! Buah yang kaya akan vitamin C ini bisa jadi dessert dan minuman segar. Lumayan kan jadi menu inspirasi saat berbuka puasa nanti. Salah satu buah yang baik untuk berbuka puasa. Soalnya punya manfaat mengontrol gula darah dan memperlambat pencernaan glukosa. Tuh kan, apa Unyil bilang? Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal sama si melata ini bisa jinak. Kita jadi belajar lebih berani kan? Kebun binatang ini punya beberapa jenis ular. Ada king cobra dan piton. Tapi buat yang belajar pegang, tentunya hanya ular yang aman aja kok. Dari awalnya takut, geli, sampai berani nih. Wah, salut deh buat kakak-kakak Unyil. Lama-lama kalau udah bersahabat sama ular, hati-hati ya. Dari takut, nanti jadi gemes, mau bawa pulang. Nih bukti nih, kalau Unyil juga berani. Enggak kok, Unyil nggak merinding. Unyil nggak takut juga kok. Aduh. Udah mas, udah berat banget nih. Ya mas, tolong. Aduh, Unyil nggak kuat nih. Aduh, ya. Waduh, kalau ini rombongan dari komplek mana nih? Kenalin nih, rombongan domba merino. Tahun 1797, domba ini pertama kali domba merino asal Spanyol diperkenalkan ke Australia. Bulu-bulu tebal yang bikin gemes dan bikin hangat ini sering dimanfaatkan jadi produk fashion. Wah, kalian berjasa banget buat yang lagi kedinginan nih. Nah, domba populer ini mudah beradaptasi juga loh. Nih buktinya, gampang kan beradaptasi sama Unyil? Ya, bagus. Sekarang kamu masuk geng Unyil ya. Hai Sobat Unyil.
Masih semangat kan puasanya? Ya, walaupun sedang berpuasa jangan mager ya, alias malas gerak. Nih, Unyil punya yang seru agar puasa kalian makin semangat. Bisa juga nih buat teman ngabuburit kalian. Ngomongin keseimbangan, kendaraan yang satu ini hanya bisa dikendarai oleh mereka yang punya kemampuan menjaga keseimbangan dengan baik. Namanya Electric Unicycle atau yang biasa disingkat EUC. Kendaraan otomatis bertenaga motor dan baterai sebagai sumber tenaga utama. Untuk menggerakkan maju, cukup dengan mencondongkan badan ke arah depan. Ketika badan condong ke belakang, kendaraan ini akan melambat dan bergerak mundur perlahan. EUC ini bisa menempuh jarak hingga 120 km loh, dengan kecepatan antara 40 sampai 50 km per jam. Di Jakarta ada komunitasnya loh, yaitu EUC Owner Indonesia. Ternyata kendaraan ini mempunyai persamaan dengan puasa loh, yaitu sama-sama menjaga keseimbangan pada tubuh kita. Berbuka puasa menjadi saat yang dinanti-nanti oleh umat muslim di seluruh dunia. Gak heran kalau di kawasan Timur Tengah banyak tradisi untuk menyambut waktu berbuka. Ada apa saja ya? Di Mesir misalnya, untuk menunjukkan waktu berbuka, masyarakat Mesir nggak menggunakan beduk, tapi meriam. Setelah meriam ditembakkan, masyarakat Mesir akan menyantap menu berbuka secara gratis yang biasanya dihidangkan di pinggir-pinggir jalan. Beda lagi nih di Mekah. Jelang waktu berbuka, biasanya masyarakat akan memasang lentera di jalan untuk penerangan. Meskipun sudah ada listrik, tradisi ini masih dijalankan sampai sekarang loh. Di Qatar ada tradisi unik selepas berbuka puasa dan sholat maghrib. Anak-anak akan menggunakan pakaian tradisional, lalu berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta kue dan permen. Meski lagi puasa, jangan terus mager besti. Mencari alternatif kegiatan seru bisa jadi solusi buat mengisi waktu sambil menunggu waktunya berbuka. Sekarang, yuk kita seru-seruan bersama satwa. Menawarkan pengalaman memberi makan binatang dan masuk ke kandangnya. Wah, asik banget kan? Bisa sangat dekat dengan mereka. Sebelum masuk, pengunjung wajib membeli pakan seharga Rp10.000. Biar lovebird-nya nggak takut, bergeraknya pelan-pelan saja dan wajib didampingi petugas ya. Kalau yang ini juga tidak kalah lucu nih, yaitu berfoto bersama iguana dan musang. Dari jauh sih terlihat agak seram, tapi tenang aja, petugas akan membantu kita memilih pose yang paling cakep. Sudah siap? Yuk, cekrek! Cekrek! Nichols River Park bisa jadi pilihan. Lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Ada di daerah Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini kita bisa seru-seruan, nyobain banyak sekali wahana. Sesuai slogannya, satu wisata banyak cerita. Ada apa aja sih? Sini, ikutin Unyil. Di sini kita bisa jalan-jalan serasa keluar negeri. Tidak hanya satu negara, tapi bisa 4 negara sekaligus. Dimulai dari suasana perkampungan Cina yang lengkap dengan dekorasi dan properti yang instagramable. Bagi pecinta drakor, bisa memilih latar foto dengan suasana jalanan kota Seoul, Korea.
dari Korea, kita lanjut nih ke Santorini, pulau vulkanik yang berada di antara Pulau Los dan Avani, Yunani. Banyak spot foto yang tidak kalah keren di sini. Biarpun namanya mini zoo, tapi di sini ada banyak binatang. Semuanya jinak dan lucu. Seperti yang ini nih. Belum lengkap rasanya kalau datang ke sini tapi belum memberi makan kelinci. Imut banget, bikin unyil gemes. Pengalaman dekat dengan satwa bisa memberi cerita menarik berwisata. Ini dia, pizza kayu bakar. Sesuai namanya, pizza di sini dimatangkan dengan alat panggangan khusus, yaitu menggunakan kayu bakar. Sebagai pizza kayu bakar pertama di daerah Puncak, resto ini punya banyak menu yang ditawarkan. Salah satu yang paling laris adalah Bombay Tikka Masala. Dibuat dengan tikka masala sauce, yaitu ayam kari yang punya rasa dan aroma rempah yang kuat. Kemudian ditambahkan dengan grill spicy chicken yang sudah pasti bikin enak banget. Lalu potongan bawang bombay dan cabai hijau. Tutup dengan keju mozzarella sebagai penyempurna rasa. Selanjutnya, pizza dipanggang. Dengan alat panggang berbahan kayu ini, pizza akan matang dalam waktu kurang dari 20 menit. Panas yang dihasilkan dari pembakaran kayu membuat pizza matang lebih merata dengan aroma yang khas. Tada! Ini dia, Bombay Tikka Masala. Ini adalah pizza dengan rasa dan aroma rempah yang kuat. Ada pedas-pedasnya, jadi makin susah berhenti. Menutup pengalaman berwisata di sini, kita mampir dulu nih ke toko oleh-olehnya. Sama seperti beragam wahana yang ditawarkan, toko ini juga menyediakan banyak jenis buah tangan. Ada Nicole Chocolate Pear, yaitu coklat Couverture 100%. Dibuat dari coklat butter dengan proses pembuatan metode Prancis yang membuatnya berbeda dengan coklat di supermarket. Ada juga nih coklat bonbon yang paling dicari pembeli. Bentuknya imut dan lucu. Dijamin akan menjadi buah tangan yang sangat menyenangkan keluarga ataupun teman. Mau berfoto dengan konsep yang berbeda? Bisa! Karena disediakan tempat persewaan hanbok juga. Pakaian tradisional Jepang ini disewakan Rp49.000 saja. Tidak hanya tampil cantik, tapi juga bebas bergaya sepuasnya. Tampil layaknya orang Jepang yang sedang berkeliling kampung. Wah, ini sih seru banget. Jangan lewatkan juga, nyobain Matrix Photo Booth-nya. Cukup bayar Rp25.000, sudah bisa dapat 3 foto dengan gaya yang tidak biasa. Nori, kandungan seratnya bagus untuk pemenuhan kebutuhan serat tubuh. Kandungan zat besi pada rumput laut bisa membantu produksi energi supaya tetap aktif. Apalagi di bulan puasa kayak gini, kita tetap harus berenergi. Ngomongin rumput laut, biasanya identik sama makanan Jepang seperti sushi atau onigiri. Cobain deh sensasi makan sushi kayak makan taco atau hotdog. Disantap langsung menggunakan tangan. Bentuk dan porsi lebih besar daripada satu sushi. Sama seperti sushi, ini juga tetap menggunakan kecap sushi Jepang alias soyu.
Restoran di Malang ini yang berhasil membuat gebrakan unik cara makan sushi dengan cara anti mainstream. Kita sebut saja dia Nori Taco. Taco terkenal makanan tradisional khas Meksiko, berbentuk lipatan dengan berbagai topping daging dan sayuran di tengahnya. Nori Taco ini isiannya beda dengan taco biasanya, tapi isian sushi. Ada nasi sushi dan berbagai topping pilihan. Sebelumnya ada juga yang menggabungkan makanan Jepang ini dengan makanan Amerika. Sushi dengan hotdog atau burger. Sushi taco juga nggak mau kalah dong. Ada berbagai varian topping yang bisa kita pilih. Dari isian curry, salmon, daging, ayam, ikan, udang, sampai wagyu juga ada. Wah, makin lengkap kan gizinya. Perpaduan sushi dan renyahnya nori yang digoreng jadi seperti taco bikin Unyil penasaran juga nih. Gimana ya rasanya? Wah, asik. Masih ada sisa nih. Pilih topping yang mana ya? Ini aja deh. Loh. Yah, baru aja mau Unyil ambil. Untung masih ada satu lagi. Hah? Ya, diambil lagi. Unyil nggak kebagian lagi deh. Mau paket komplit buat kirim-kirim hampers buka puasa atau lebaran? Bisa banget. Pilih satu box isi 10 Nori Taco. Kita bebas pilih topping sesuai selera. Paket satu box ini 330 sampai 350 ribu rupiah. Kalau mau beli setengahnya atau satuan juga bisa. Satuannya seharga 30 sampai 32 ribu rupiah. Selain butuh asupan makanan, terkadang berbuka nggak jauh dari yang manis-manis dan dingin. Nah, kalau udah bosan dengan es buah, bisa coba nih es serut ala Jepang satu ini, sebutannya kakigori. Ada 6 pilihan rasa yang siap melepas dahaga. Es serut asal Jepang ini sudah ada sejak abad ke-11. Zaman dulu, es dihancurkan dengan pisau dan disajikan dalam wadah logam. Zaman modern sekarang ini gak usah capek-capek serut manual. Soalnya udah ada mesin serut canggih yang bisa bikin es lebih halus. Saat berbuka makan yang manis-manis dan dingin, ingat ya ada batasannya. Terus lebih baik minum air hangat atau makan dulu ya. Anak pintar, informasinya super, teknologi terkini.